Semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini, bagaimana kabarnya? Ya, coba berikan dulu senyum bagi saudara-saudara yang ada di kiri dan kanan ya. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam sukacita daripada Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat segala penyertaan Tuhan. Sepanjang minggu kami boleh lalui oleh karena kemurahan-Mu, dan pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali datang untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu yang kudus. Berkati ibadah kami, berkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Biarlah Engkau melawat kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di dalam setiap persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Sana kau menanti
Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita untuk kita lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk kita menyembah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dia yang layak untuk menerima segala pujian dan pengagungan, menerima pujian ucapan syukur dari kita. Haleluya. Kami rindu menyembah Engkau senantiasa Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian.
bersyukur padamu. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Segala kemuliaan bagi Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, kaum muda, kaum mudi, remaja, atau anak sekolah minggu yang menonton siaran ini atau ibadah online ini. Kiranya kita semuanya yang ada di rumah merasa sukacita dan damai daripada Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyapa kiri kanan kita, mungkin orang tua kita atau anak kita atau saudara kita yang ada di rumah. Katakan kata-kata yang membuat mereka sukacita. Saya kasih waktu sekitar 30 detik. Setelah itu kita membaca kebenaran firman Tuhan. Semuanya bersukacita, amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia
yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Sebelum kita membahas perikop ini, Bapak Ibu, satu hal yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, siapa itu Yesus? Mungkin kita akan menjawab, saya tahu siapa itu Yesus. Saya tahu apa yang dilakukan Yesus. Benar, Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, apakah Yesus ada dalam kehidupan kita? Kembali ke pertanyaan yang pertama, siapa itu Yesus? Kebanyakan orang berpikir Yesus hanya sekedar seorang nabi atau guru yang baik atau seorang manusia yang saleh. Bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus juru selamat, begitulah pola pikir mereka. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Bapak Ibu, siapa itu Yesus? Dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa satu. Dan sering disebut bahwa mereka adalah Tritunggal, tiga tetapi satu. Kealahan mereka satu, sama-sama Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, mari kita baca Bapak Ibu, dalam 1 Yohanes ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita lompat langsung ke ayat 14. Apa yang dikatakan di situ? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Yesus bukan anak Allah dalam pengertian sebagaimana kita mengerti tentang ayah dan anak. Karena ada banyak orang mempertanyakan hal ini. Karena mereka mengatakan bahwa Allah kita menikah atau melakukan perkawinan dan memiliki anak. Allah kita tidak menikah dan kemudian mendapatkan seorang anak. Harus digarisbawahi Bapak Ibu, bahwa Allah kita tidak menikah. Kalau ada orang menanyakan hal ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan seperti yang saya jelaskan dari awal. Dan kita tidak bisa menjelaskan 100% tentang Allah. Karena kita terbatas, Bapak Ibu. Yesus anak Allah dalam pengertian dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan juga ayat 14 yang tadi kita baca, Bapak Ibu. Yesus anak Allah dalam pengertian dia dikandung oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebelum Yesus
menjelma menjadi manusia, sudah ada nubuat dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 52 ayat 14 menyatakan bahwa Yesus amat menderita dan tampaknya bukan seperti manusia lagi. Hal itu terjadi untuk keselamatan manusia. Dalam arti, Yesus yang kita sembah selama ini Bapak Ibu adalah Yesus yang luar biasa. Dia harus menderita. Dia harus memberikan dirinya untuk dihakimi, diadili, dan sampai bukan seperti manusia, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Dalam Titus 2 ayat 13 mengatakan, Allah yang besar dan juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Dan ayat yang lain mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan mungkin ada lagi pandangan-pandangan yang lain, atau mungkin Bapak Ibu bisa gali lebih lagi di dalam Alkitab siapa itu Yesus. Dan Bapak Ibu akan menemukan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Kenapa kita membahas ini Bapak Ibu? Karena identitas Yesus itu sangat penting kita ketahui, khususnya bagi orang-orang percaya, supaya kita jangan kecewa mengikuti Yesus. Ada begitu banyak orang mengikuti Yesus dan pada akhirnya kecewa. Dan mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan iman mereka karena kekecewaan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu mengenal Yesus atau mengenal identitas Yesus. Semakin kita kenal Yesus dan Yesus tersebut hidup di dalam diri kita, sehingga kita menjadi pengikut-pengikut yang setia. Dan perlu kita juga ketahui bahwa Yesus adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, kematiannya tidak cukup membayar hutang seluruh dunia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, hanya Allah yang dapat membayar hutang sebesar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari terus kita pelajari tentang Yesus, sehingga kita memahami rencananya dalam kehidupan kita. Kita kembali dalam perikop yang kita baca tadi Bapak Ibu. Siapa yang mengikuti Yesus? Ada 4 orang yang disebutkan dalam perikop yang kita baca. Yang pertama, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael. Bagaimana respon mereka? Bapak Ibu, maksudnya pengikut Yesus dalam perikop ini. Waktu perkataan Yohanes ketika melihat Yesus, lihat anak domba Allah. Bagaimana respon dari murid Yohanes? Ada 2 orang di situ yang kita lihat tadi, yang kita baca dalam ayat 35. Ada 2 orang muridnya yang bersama-sama dengan Yohanes, dan respon mereka langsung pergi memanggil Yesus, Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal? Satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, waktu mereka mendengar perkataan Yohanes, murid-muridnya langsung memanggil Yesus. Berarti selama ini murid Yohanes sudah belajar banyak tentang Yesus. Mungkin Yohanes sudah mengajari muridnya pada waktu itu. Siapa itu Yesus? Siapa itu anak domba Allah? Siapa itu yang akan datang menjadi juru selamat? Sehingga waktu Yohanes mengatakan perkataan yang seperti yang dikatakan tadi, mereka langsung pergi mendekati Yesus. Ekspresi dari murid-murid Yohanes ini menandakan bahwa mereka ingin memiliki banyak waktu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Mereka ingin lebih mengenal siapa itu Yesus. Selama ini mereka mungkin hanya mendengar dari Yohanes. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat bahwa ada hasrat yang dekat dengan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Waktu kita
mengetahui bahwa Yesus juru selamat kita. Waktu kita mulai sungguh-sungguh atau lahir baru, mungkin beberapa tahun yang lalu, apakah kita masih memiliki hati yang ingin dekat dengan Tuhan? Atau sama sekali kita merasa hampa, merasa kering secara kerohanian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Rindu bersama-sama dengan Tuhan. Rindu tinggal bersama-sama dengan Yesus setiap waktu. Karena kita tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan harus ada dalam diri kita sehingga kita mengerti apa arti hidup kita. Dan waktu kita lihat Bapak Ibu, murid-murid Yesus atau yang mengikuti Yesus pada waktu itu, mereka bersaksi kepada orang lain. Seperti Andreas membawa Simon dan Filipus membawa Nathanael. Mereka menyaksikan. Dan isi kesaksian mereka adalah mereka katakan kepada Filipus, kepada Simon dan juga kepada Nathanael, kami sudah melihat Mesias, kami sudah bertemu dengan Yesus. Mereka menyaksikan perjumpaan mereka dengan Yesus, sehingga Simon dan juga Nathanael mengikuti Yesus Kristus. Dalam hidup kita harus bersaksi, harus menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita, bagaimana Tuhan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, kita saksikan tentang perbuatan Tuhan tersebut kepada orang lain, supaya mereka juga mengalaminya. Jimmy Carter mengatakan, ketika kita mengakui Kristus sebagai juru selamat kita mengumumkan kepada dunia, saya akan mengikut Kristus. Saya akan mencontoh sebaik mungkin perkataan dan tindakannya. Dengan kuasa Roh Allah, saya akan merupakan Kristus kecil. Waktu kita mengakui Kristus sebagai juru selamat, kita mengumumkan kepada semua orang bahwa kita adalah pengikut Yesus. Oleh karena itu, kehidupan kita harus memancarkan nilai-nilai surgawi. Apa yang Tuhan sudah ajarkan di dalam Alkitab yang kita baca atau renungan-renungan yang kita dengarkan, itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup kita diubahkan. Kita memiliki karakter yang baik seperti Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kesaksian bagi semua orang. Kita melihat respon dari murid-murid yang tadi saya sampaikan. Sekarang kita melihat respon Yesus dengan pengikutnya. Waktu murid dari Yohanes atau menjadi pengikut Yesus datang kepada mereka, kepada Yesus maksudnya, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengajar mereka atau memuridkan mereka. Dan bahkan Yesus mengajak pengikutnya tinggal bersama-sama dengan dia untuk menyaksikan seluruh kehidupannya. Dan Yesus mengajarkan pengetahuan iman supaya mereka semakin lebih percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 51 mengatakan, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat turun naik kepada anak manusia. Pernyataan ini menandakan bahwa dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala hal. Tuhan ingin menunjukkan banyak hal yang tidak masuk dalam akal pikir kita, tapi Tuhan bisa lakukan.
Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang sudah tunjukkan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka belajar beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita semakin lebih percaya kepada Tuhan. Mari kita menjadi pengikut yang benar-benar memiliki komitmen kepada Tuhan. Saya dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah pengikut Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Mari kita mau diajari oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita benar-benar kuat di dalam mengikuti Dia. Dan kita akan menyaksikan ada hal-hal yang luar biasa. Hal yang sangat penting dalam mengikuti Yesus. Yang pertama, mengenali siapa itu Yesus, identitas Yesus. Dalam perikop ini sangat jelas mereka menemukan Mesias dan mengenali identitas gurunya, di mana mereka sudah mengetahui siapa itu Yesus. Dan pada akhirnya mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu poin yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Murid-murid Yesus mengikuti Dia karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Bahwa murid-murid Yesus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun waktu Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka kurang percaya, tapi waktu Yesus disalibkan, bangkit dan naik ke surga, Bapak Ibu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang yang mereka sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Walaupun di antara mereka ada yang menyangkal, ada yang ragu-ragu, mereka ketakutan waktu Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tetapi waktu mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka semakin percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak takut apapun. Mereka hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita ingin semakin lebih percaya kepada Yesus Kristus, mari minta Roh Kudus yang menjamah, yang memimpin kehidupan kita. Minta Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengenal lebih lagi siapa itu Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, siap menderita bahkan sampai mati. Amin. Apakah ada yang siap menderita? Ada yang siap mati pada hari ini? Coba tanyakan kiri kanan, udah siap mati atau belum? Atau masih takut ya? Mungkin kita berkata, saya masih muda, saya masih banyak rencana, jangan dulu. Tapi perlu kita ketahui, dalam kehidupan kita, dalam mengikut Tuhan, kita harus siap menderita. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pendeta Sarah Sapan minggu yang lalu tentang penderitaan. Kenapa kita harus menderita? Kenapa orang lain nggak terlalu menderita? Saya mengikut Tuhan kok menderita sekali, kok saya mengalami kesusahan, saya mengalami seperti ini, padahal semua sudah saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Perlu kita ketahui, ada penderitaan, ada masalah, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya melalui masalah, melalui penderitaan yang kita alami, kuasa Tuhan dinyatakan di situ. Amin. Jadi jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Walaupun kita harus menderita mengikuti Yesus, kita tetap kuat. Amin. Seperti murid-murid Yesus yang siap menjadi martir. Yang pertama,
Petrus dan Filipus dibunuh dengan cara disalib secara terbalik. Coba bayangkan Bapak Ibu. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka memberitakan kebenaran supaya mereka diselamatkan. Pada akhirnya yang mereka terima adalah disalibkan, disiksa. Dan kita lihat murid yang lain, Andreas disalib dengan posisi membentuk huruf X. Yakobus mati karena dirajam dan dilemparkan dari puncak bumbungan baik Allah. Dan juga yang berikutnya, Yohanes pernah digoreng di kuali dengan minyak mendidih. Jangankan digoreng Bapak Ibu, karena minyak aja kita udah teriak-teriak, apalagi digoreng. Coba bayangkan penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Bartolomeus yang dikenal sebagai Nathanael mendapat hukuman pukulan cambuk sehingga kulitnya hancur. Dan lainnya juga mengalami penderitaan demi menyaksikan atau menyampaikan kebenaran tersebut. Dan ada begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan, misionaris, baik di Indonesia, baik di luar Indonesia, yang menjadi martir, dibunuh, disiksa, dan bahkan ada hamba Tuhan yang diperkosa demi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seolah-olah kita berpikir, di mana Tuhan? Kok harus seperti itu? Kenapa harus menderita? Apakah Tuhan tidak sanggup melakukan mujizat pada waktu itu? Atau menolong mereka? Perlu kita ketahui, melalui penderitaan, sekali lagi saya katakan, kuasa Allah dinyatakan di situ. Amin. Kalau hidup kita tenang-tenang saja Bapak Ibu, dipertanyakan. Hidup tidak punya masalah, hidup aman-aman saja, dipertanyakan, ada apa? Apakah kita mengalami kelainan atau bagaimana? Tapi yang saya tahu dalam mengikut Tuhan, pasti ada masalah, ada tantangan, ada salib yang harus kita pikul dan siap menderita. Pengikut Yesus yang setia, dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada semua mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita harus memikul salib dan siap menderita. Tidak ada namanya murid setengah jalan Bapak Ibu, tapi yang ada murid sepenuh jalan. Waktu kita mengikut Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Contohnya siapa? Orang Farisi berusaha menaati Allah dengan kekuatannya sendiri. Usaha mereka mengarahkan kesombongan. Mereka menjadi sombong secara rohani. Mereka menganggap lebih baik daripada orang lain. Mereka menganggap mereka sudah menguasai kitab Taurat, sehingga mereka merasa mereka lebih pintar dari orang lain. Mereka hanya memakai akal pikiran mereka. Mereka hanya memakai kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa menerima Yesus Kristus pada saat itu. Dan mereka berencana membunuh Yesus Kristus pada saat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari mengikuti Yesus dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan terlalu egosentris atau berpusat kepada diri sendiri, tapi kita menjadi orang teosentris yang berpusat kepada Allah, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya pasrah kepada Tuhan dan melakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagiannya.
Hal yang seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengikuti jalan-jalannya. Kata orang bijak, Tuhan Yesus tidak menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi pendaratan yang aman. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita aman-aman saja. Tidak pernah. Walaupun ada doa berkat, engkau akan diberkati, engkau akan mengalami sukacita. Tapi perlu juga kita ketahui bahwa kita akan mengalami perjalanan yang tidak tenang. Seperti Ayub yang sudah disampaikan minggu yang lalu, mengalami penderitaan. Dan juga ada banyak hamba-hamba Tuhan harus mengalami penderitaan. Tetapi perlu kita ketahui, Tuhan menjanjikan tempat pendaratan yang aman, tujuan yang pasti dalam kehidupan kita, yaitu surga tersebut. Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mengikut Dia dengan setia. Kita akan mendapatkan pendaratan yang aman. Amin. Itu adalah kabar sukacita bagi kita, Bapak Ibu. Kata bijak yang lain mengatakan, jika Anda ingin orang lain tahu apa yang diperbuat Yesus baginya, beritahulah mereka apa yang telah diperbuatnya bagi Anda. Intinya adalah hidup kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Kesimpulan pada hari ini, Bapak Ibu, mengenal Allah menjadi dasar untuk membangkitkan iman. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus, itu akan membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Tapi semakin kita menjauh dari Kristus, itu akan melemahkan iman kita. Oleh karena itu, mari kita seperti murid Yesus pada waktu itu. Mereka mau dekat, mau bersama-sama dengan Yesus, mau melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, di mana Yesus tinggal. Mari kita memiliki hati yang seperti itu. Dan juga mengikuti Yesus adalah langkah yang benar. Waktu Bapak Ibu percaya kepada Yesus, Bapak Ibu ibadah kepada Tuhan Yesus, walaupun saat ini ibadah online, kita tidak tahu sampai kapan kita bisa beribadah di gereja kita. Tapi keputusan Bapak Ibu adalah keputusan yang benar dalam mengikuti Yesus. Dan Tuhan senang hal itu. Yang berikutnya, siap bayar harga. Apapun yang harus kita alami, apa yang harus kita pikul, kita siap bayar harga. Karena Tuhan sudah melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam mengikut Tuhan, kita harus bayar harga. Karena hidup kita bukan lagi milik kita, tapi hidup kita adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bayar harga. Sehingga ada lagu mengatakan, ku mau sepertimu Yesus. Apapun yang terjadi, ada juga lagu mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, dan seterusnya. Apapun terjadi dalam dunia ini, atau menderita dalam dunia ini, saya tetap mengikut Yesus. Amin. Katakan kiri kanan, apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, penyakit apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, katakan, kita harus tetap mengikut Yesus. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, waktu kita mau bayar harga, Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda heran. Tuhan akan menunjukkan mukjizatnya dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu mengatakan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu benar-benar lebih dari apa yang saya pikirkan. Dan Bapak Ibu akan terheran-heran. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini yang akan terus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas kebenaran-Mu. Bila Tuhan melalui kebenaran ini,
Tuhan akan menjamah kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu atau murid-murid-Mu yang setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami kurang setia, kami belajar mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Walaupun Tuhan kami ibadah online, ibadah di rumah, tidak ada seorang pendeta yang melihat kami, tapi kami tetap beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan merasakan kuasa Tuhan, dan kami akan merasakan lawatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengarkannya, baik jemaat anugerah, jemaat Bethesda, dan semua kami Tuhan, mahasiswa-mahasiswi, dosen dan staf ya Tuhan, yang mendengarkan kebenaran ini. Kami akan menjadi orang-orang yang setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Biarlah kiranya Roh Kudus yang terus mengajari kami, membawa kami ke jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa syafaat Bapak Ibu. Kita berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan bekerja. Bapak yang baik, biarlah Tuhan kiranya Engkau Tuhan menjamah setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah Tuhan kakek Rian, keluarga mama medis ya Tuhan, dan juga yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau menjamah mereka, semakin hari mereka akan melihat Tuhan bahwa Tuhan yang mereka sembah akan menyembuhkan atau yang menolong mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan jamah setiap Tuhan jemaat-Mu yang rindu dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau melawat mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Engkau Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pekerjaan sesuai dengan talenta mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan jamah mereka Tuhan yang mengalami perekonomian yang susah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang selalu memelihara mereka ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Ibu Ririn. Bila Tuhan kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan Ibu Ririn bersama bayi dalam kandungan. Kau berkati keluarga ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi Pak Julison, di mana Tuhan mengaruniakan anak bagi mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Mary dan juga anak ya Tuhan. Bila Tuhan Kau terus memulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami yakin keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, dan anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati bangsa Indonesia. Bila Tuhan Kau berkati bangsa ini Tuhan. Berkati Presiden Jokowi Tuhan. Bila Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga mereka Tuhan menjadi orang yang kuat Tuhan menghadapi tantangan pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan Engkau menjaga kami, memenuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan kita. Kiranya berkat daripada Allah menyertai engkau. Kiranya usahamu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang engkau lakukan akan berhasil kalau Tuhan menghendakinya. Sehingga engkau akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupanmu, yaitu berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.